Shalom anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Sungguh kita bersyukur dan bersuka cita karena pada saat ini kita masih diberikan waktu untuk hidup bernafas di dalam kita menjalani kehidupan ini. Jadikanlah hidup kita, jadikanlah diri kita sebagai mercusuar Allah, sebagai duta Allah yang ada di tengah-tengah dunia ini. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah pribadi seperti Nabi Musa. Pada zamannya dia dipakai oleh Tuhan Allah secara luar biasa, secara dahsyat di dalam memimpin bangsa Israel untuk keluar daripada perbudakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah hati yang selalu ingin menyembah, mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya, menomorsatukan Allah di atas segala-galanya. Tidak kita menomorsatukan keluarga kita, tidak kita menomorsatukan harta benda duniawi kita yang kita anggap berharga, tetapi marilah kita menomorsatukan Allah di atas segala-galanya. Anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mencari akan hadirat Tuhan. Kita selalu menyenangkan hati Tuhan melalui hidup kita, melalui penyembahan kita. Kita senantiasa memiliki kerinduan yang dalam untuk mencari hadirat Tuhan itu di dalam hidup kita. Setiap waktu, setiap saat kita datang untuk mencari Tuhan di dalam hidup kita. Perkenanan Tuhan, kita mencari tahu apa isi hati Tuhan. Kita mencari tahu apa yang ingin Tuhan kehendaki, apa yang ingin kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, di waktu hidup kita. Jadilah kita sebagai suara-suara pembawa, suara-suara ilahi. Jadikanlah diri kita menjadi pelita di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nyalakanlah pelita imanmu. Jadikanlah dirimu bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Pakailah hidupmu, pakailah tubuhmu sebagai bait Allah-Nya yang kudus. Jangan kita membiarkan hidup kita menjadi sia-sia. Jangan kita menjadi garam yang tidak bisa mengasinkan orang lain. Tetapi marilah kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kita menjadi terang di kegelapan malam. Kita menjadi penyebar suara keilahian di tengah-tengah dunia ini. Mari, jadikanlah tubuh kita sebagai bait Allah-Nya yang kudus. Kita bersuka cita, bergembira di dalam kebenaran dan kuasa Allah. Hiduplah di dalam kebenaran firman Allah tersebut. Buanglah segala dosa, kejahatan, pelanggaran kita daripada hidup kita, daripada jiwa kita, daripada hati kita. Dan milikilah hati yang berasal daripada Allah, mata yang berasal daripada Allah, pandangan, penglihatan kita yang berasal daripada Allah. Semuanya berasal daripada Allah. Karena hidup kita ada di tangan Allah. Jadi senangkanlah hidup kita. Senangkanlah jiwa kita, senangkanlah roh kita di dalam firman Allah, di dalam kuasa dan kekuatan daripada Allah itu sendiri, yaitu firman yang hidup di dalam diri kita. Pergunakanlah waktu yang ada ini dengan hikmat dan bijaksana yang Tuhan berikan di dalam setiap hati dan pikiran kita sebagai anak-anak-Nya. Milikilah kerinduan yang dalam untuk mencari hadirat Tuhan. Setiap waktu, milikilah kerinduan itu. Jangan kita terlalu memusingkan dengan hal-hal duniawi. Masalah-masalah duniawi kita itu adalah sampah di hadapan Tuhan. Tetapi marilah kita mencari perkara-perkara yang berasal daripada Allah. Perkara-perkara yang di atas. Hendaklah kita memikirkan perkara-perkara yang berasal daripada ilahi, yang berasal daripada Allah itu sendiri. Senangkanlah hati Tuhan dengan hidup kita, dengan hidup di dalam roh dan kebenaran, karena kita adalah anak-anak terang. Memang dahulu kita adalah anak-anak kegelapan,
yang suka, yang gemar melakukan dosa. Tetapi manakala terang ilahi itu telah ada di dalam hidup kita, telah ada di dalam hati kita, maka kita adalah anak-anak terang yang telah ditebus oleh Allah. Untuk itu kita pergunakan hidup kita, pergunakan tubuh kita untuk melakukan hal-hal kebenaran, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang ingin kita perbuat di tengah-tengah dunia ini. Maka lakukanlah itu dengan sukacita, dengan kesadaran diri bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Allah terlebih dahulu dengan pembayaran yang lunas di atas kayu salib, dengan pengorbanan Allah yang luar biasa itu. Untuk itu senangkanlah hati Tuhan dengan kehidupan kita, dengan mulut bibir kita, dengan mata kita, dengan seluruh organ tubuh yang kita punyai. Senangkanlah hati Tuhan itu dengan tubuh kita seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan, karena tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Jadi pergunakanlah tubuh kita ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah di tempatnya yang maha kudus. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, carilah Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Bertemulah dengan Tuhan semampu yang kita punyai. Kita kejar perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita suka gemar melakukan dosa itu. Karena kalau kita suka dan gemar melakukan dosa itu, maka dunia akan memuji kita. Dunia akan mengagumi kita. Dunia akan terkagum-kagum dengan dosa yang telah kita perbuat. Karena itu adalah roh dunia. Dunia akan memuji, menyanjung Anda sebagai pembuat dosa. Tetapi manakala kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak ilahi, kita berbuat untuk kebenaran, kita berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan, hinaan, cacian, makian, fitnaan tidak akan lepas daripada diri kita. Tetapi bayarlah itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Siapakah kita? Kita adalah hamba-hamba Allah. Allah sendiri telah terlebih dahulu datang ke tengah-tengah dunia ini, dan dia ditolak, dia dicaci maki, dia dihina, dia dilempar, dia dibuang oleh umat pilihannya, dia ditolak, dia dihina, dia ditampar, dia dicambuk sampai dagingnya tercabik-cabik. Karena apa? Karena roh dunia tidak bisa menerima keilahian daripada Allah. Roh dunia tidak bisa menerima kebenaran. Roh dunia tidak bisa menerima terang itu. Karena yang dunia suka adalah kegelapan, kenikmatan di dalam dosa, hawa nafsu, dan kedagingan. Itulah yang dunia inginkan. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak terang berdirilah di dalam penderitaan dunia ini. Tetapi ada satu penghiburan yang sukacita abadi di dalam hati kita. Kita bisa rasakan kedamaian, kebahagiaan, sukacita ketika Yesus hadir di hati kita. Ketika Tuhan Yesus menebus dosa kita. Ada kebahagiaan yang permanen, sukacita yang permanen, rasa yang sungguh dahsyat luar biasa, yang dunia tidak pernah berikan, yang dunia tidak bisa berikan kepada kita anak-anak Tuhan. Itulah yang Tuhan siapkan bagi kita, anak-anaknya. Percayalah, kita tidak menabur dengan sia-sia. Bagi setiap hamba Tuhan yang menabur benih, menabur firman Tuhan di mana saja, kapan saja, di setiap ladang-ladang yang belum ditabur, maka dia akan berhak mendapatkan upah kekekalan di sorga nanti. Setiap hamba Tuhan yang menyirami setiap taburan-taburan firman Tuhan dari hamba Tuhan yang lain, dia menabur, dia menyiram, dan dia merawat pertumbuhan akan setiap jiwa-jiwa firman Tuhan yang ditabur tersebut, maka dia akan menerima hal yang sama, yaitu upah daripada Bapa Sorgawi, Allah yang empunya ladang tersebut. Siramilah jiwa-jiwa yang Allah percayakan kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Rawatlah mereka dengan kasih sayang, dengan cinta yang tulus. Berikanlah mereka pertumbuhan, vitamin-vitamin firman Tuhan, menguatkan mereka dan berkata, jangan takut, Allah beserta kita. Jangan gentar, maju terus karena Allah di pihak kita. Jangan letih lesu jiwamu, rohmu,
karena Allah ada dengan kita. Allah beserta kita sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa berharap dan mengandalkan hanya kepada kuasa ilahi tersebut. Mari, nyalakanlah pelita iman kita dan berdoalah kita senantiasa. Berjaga-jagalah kita senantiasa di dalam roh dan kebenaran. Berpuasalah kita sebagai anak-anak Tuhan. 1 kali 1 hari berpuasa dari jam 6 dibuka jam 6 keesokan harinya. Jikalau kita berpuasa membayar harga untuk kedagingan kita, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat-Nya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani akan mengejar kita. Kuatlah di dalam doa. Kuatlah di dalam rohmu, pertahananmu. Carilah Tuhan selama masih Ia berkenan ditemui. Carilah Dia, mendekatlah kepada kuasa ilahi itu. Dan bacalah firman Tuhan itu siang dan malam. Renungkanlah itu firman Tuhan itu di dalam hatimu yang terdalam. Taruhlah Dia di dalam loh hatimu. Dan itulah cinta yang sejati antara Allah dan manusia. Adakah kita anak-anak Tuhan yang terkoneksi terus dengan Allah? Adakah kita anak-anak Tuhan yang senantiasa mencari perkenanan Allah itu di setiap waktu? Carilah Allah selama masih Dia ditemui. Seperti pribadi Musa, dia mencari Allah senantiasa di dalam kemah pertemuan. Di dalam kemah peribadatannya, dia mencari roh Tuhan itu. Roh Tuhan berjalanlah denganku. Karena tanpa roh Tuhan, maka sia-sialah aku sebagai manusia. Tidak berguna, sia-sialah segala hal apa yang aku punyai. Tanpa Engkau Tuhan, maka sia-sialah. Tanpa rohmu Tuhan berjalan bersama-sama denganku, maka apapun yang aku lakukan sebagai hamba-Mu sia-sia. Biarlah roh Tuhan senantiasa beserta denganku. Biar roh Tuhan itu senantiasa menyertai langkah-langkah kakiku. Biar roh Tuhan itu senantiasa ada di dalam hidupku. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah dalam keadaan apapun juga. Apapun masalah yang engkau hadapi di tengah-tengah dunia ini, biarlah rohmu bersukacita di dalam Tuhan. Dan layanilah Tuhan selama engkau masih bernafas. Layanilah Dia dengan sungguh-sungguh. Layanilah Tuhan dengan kesungguhan ketulusan hatimu. Maka upamu besar di surga yang akan menantimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, amin.